masyarakat yang bilang, "Ini kan sensus pertanian, berarti orang nanam padi, nanam jagung, nanam ini aja," gitu. Padahal bukan. Bagaimana supaya stakeholder itu, apakah itu pemerintah provinsi ataupun ya instansi-instansi luar. Mungkin kan takut, wah ini pesaing bisnis saya jadi tahu data saya. Buka jendelamu, sejuk ditonton dan perlu. Sudah lama nggak minum jamu. Minum jamu pakai buah limau. Artinya. Kali ini kita bertemu di podcast BPS Provinsi Riau. Luar biasa, di edisi perdana ini saya kedatangan tamu istimewa yang tahun ini akan menjadi tokoh sentral di kegiatan Riau untuk sensus pertanian. Nah, sekilas kita akan mengulik tentang sensus pertanian, apa itu sensus pertanian dan sebagainya. Ada di sini Bapak Misfarudin, selamat datang Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukan ini. Bapak Misfarudin ini Kepala BPS Provinsi Riau yang nanti akan menjadi top leader dalam melaksanakan sensus pertanian 2023 di Provinsi Riau. Pak Mis, lebih akrab panggil Pak Mis atau boleh panggil Pak Ipan? Pak Pan aja. Oh Pak Pan. Ya. Oke, terima kasih. Ipan aja Ipan. Pak Ipan. Siap. Jadi ini Pak, beberapa saat ini kita sering dengar kata sensus pertanian Pak. Ini ada dua kata nih, sensus dan pertanian. Iya Pak. Boleh Pak kita dijelaskan sebetulnya sensus itu apa sih Pak? Karena orang sering dengar nih, saya petugas sensus gitu ya. Sebetulnya sensus, taunya kan sensus penduduk Pak. Ini kok ada sensus. Nah, sensus sendiri apa Pak di ranah statistik gitu ya? Siap. Terima kasih. Dek Joko ya? Oh, Mas Joko. Joko Pak. Joko selama-lamanya. Luar biasa. Podcast BPS Provinsi Riau. Yang pertama begini. Bicara tentang sensus sebagai orang statistik. Kita harus paham dulu artinya apa. Bagaimana disampaikan oleh Pak Joko. Pendataan itu ada berbagai metode. Ada survei, ada compile administrasi, kemudian ada sensus. Kalau survei itu mendata ke lapangan atau melalui CEPI segala macam, tapi nggak semua populasi yang kita data. Nggak semua, misalkan kita survei sosial ekonomi nasional di Kota Pekanbaru, jadi bukan semua masyarakat Kota Baru kita. Kalau compile administrasi itu ada beberapa laporan dari berbagai macam media ataupun instansi dikompilasi secara administrasi, hasilnya seperti apa. Bicara tentang sensus itu adalah pendataan juga, pendataan yang mana seluruh populasi didata sesuai dengan makna dan konsep definisi yang ada. Tentu yang familiar itu kan sensus penduduk ya. Iya Pak. Jadi ya karena barusan mencatat Indonesia. Kenapa simbol mencatat Indonesia? Karena seluruh Indonesia didata. Okay. Kita juga ada sensus pertanian kayaknya ada seperti itu. Iya. Tagline-nya juga seperti itu. Kemudian pertanian. Pertanian itu bukan hanya subsektor pertanian yang dilazimkan oleh masyarakat sekarang gitu. Pertanian itu adalah segala subsektor yang ada di kategori pertanian. Maaf Pak, sebentar Pak. Ya. Jadi kembali ke sensus dulu Pak. Jadi tadi disampaikan Pak Pan bahwa kita cari data itu ada 3 ya Pak ya.
Jadi dari survei, lalu compile ada data ya, administrasi, administrasi, lalu sensus nih ya. sensus. Tadi sampaikan bahwa sensus itu semua didata, Pak. Iya, Berarti kalau sensus biayanya besar dong, Pak, karena semua didata gitu. itulah pendataan itu ada dua momen ya. Ada jumlah biayanya besar, momennya tidak bisa sering-sering. Oh, Ah, isi ya. karena menggeruk APBN atau apa, ya besar, jauh lebih besar dibandingkan survei. Tapi kalau survei itu bisa tiap tahun, karena kita masukkan metode statistik di dalam, baru bisa sebagian-sebagian. Makanya sensus itu bukannya setahun sekali. Oh, Iya, siap. Karena setahun sekali. jangan-jangan berpikir, wah setiap tahun sensus tidak ya, Pak ya? Tidak tiap tahun ya. Kuat. Terus kalau sensus tadi kan disampaikan Pak Pan bahwa semua orang didata, apalagi populasi tadi Iya, didata. Itu berarti jumlah petugasnya juga banyak berarti Pak ya? banyak. Jadi dibanding survei juga lebih banyak Lebih gitu ya? besar, lebih banyak, Oh, lebih siap, banyak siap. dibanding survei. Oh gitu. Jadi kita tahu ya bahwa sensus itu mencakup semua populasi. Jadi misalnya dalam satu kelas ada 30 anak, semua Iya, didata gitu ya. iya, Itu iya. namanya sensus. Kalau survei tadi cuman sebagian-sebagian gitu Iya. kan Kak ya. Sehingga lebih banyak biaya dan juga tenaga yang dibutuhkan. Itu kan kata sensus ya Pak. Nah sekarang ke pertanian dulu. Tadi Iya. sudah sedikit disinggung Pak Pan tentang pertanian tuh subsektornya banyak. Tapi sebetulnya sebelum ke sektornya tadi Pak, sebetulnya isu hangat pertanian sendiri apa sih Pak? Isu hangat secara nasional atau mungkin secara Rio gitu di pertanian apa sih? Pertanian itu adalah suatu sektor tempat paling banyak persentase masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Riau yang bekerja di situ. Oh, jadi banyak orang bekerja di pertanian gitu ya? Base sektor ya. Oh, base siap. sektor. Karena dari pertanian itu bisa jadi nanti ke sektor-sektor lain. Misalkan dia berkebun gitu. Hasilnya kan sawit. Sawit kan diolah jadi ini segala macam. Karena negara kita kan kaya. Sumber daya alam yang paling kaya. Indahnya Indonesia. Siap. Jadi pertanian ini yang hangatnya adalah ini menyerap banyak orang bekerja di situ ya Pak ya. Nah sendiri tadi sempat disinggung di awal tadi, mohon maaf bisa diulang. Tadi pertaniannya ini apa nih Pak? Hanya yang disebut pertanian itu hanya orang nanam padi atau? Itu yang perlu kita luruskan. Siap. Karena begini, banyak masyarakat yang bilang ini kan sensus pertanian, berarti orang nanam padi, nanam jagung, nanam ini aja gitu. Padahal bukan. Yang dimaksud dengan pertanian di dalam itu ada klasifikasi lapangan usaha namanya. Itu dulu 9 sektor. Salah satunya sektor pertanian. Di sektor pertanian itu ada di dalamnya perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian tanaman pangan, hortikultura. Oh, jadi luas ya Pak ya? Luas gitu. Jadi kalau kita bicara pertanian itu ternyata tidak hanya nanam padi itu ya Pak. Gitu. Termasuk tadi ya Pak ya, melihara ikan itu pertanian ya Pak. Dari pertanian. Tadi disampaikan juga kehutanan juga Pak ya. Kita nanam katakanlah tanaman kehutanan juga masuk pertanian. Oke. Jadi lebih terbuka nih. Jadi ternyata pertanian itu tidak hanya nanam padi, nanam jagung gitu ya. Ternyata beternak pun juga masuk sektor pertanian ya Pak ya sebutannya ya. Oke, siap. Nah itu yang akan nanti didata di sensus pertanian. Iya, gimana Pak? Ini tentang sekarang kita kan sudah bicara tentang sensus, lalu bicara tentang pertanian. Tadi isu hangatnya tadi menyerap banyak orang. Sebentar Pak, tadi menyerap banyak orang ini termasuk orang anak-anak muda nggak nih Pak? Iya. Termasuk anak muda. Yang kayak di sektor pertanian itu sekarang kan ada namanya petani milenial, Latin milenial. Siap. Jangan membayangkan kalau tani itu harus lumpur-lumpur segala macam kayak gitu. Enggak. Siap. Sekarang model pertanian itu banyak teknologi ya Pak. Banyak teknologi yang ada di dalam, tapi bidang usahanya tetap di pertanian seperti itu. Nanti kita bikin aplikasi, dari aplikasi pencet itu padinya numbuh gitu. Iya. Semoga sampai ke situ. Jadi ini kecanggihan teknologi kita. Oke, terima kasih Pak. Tadi sensus dapat, pertanian udah dapat ya kita kan. Sensus dapat. Nah, sekarang ke cerita ke sensus pertanian nih Pak. Negara kita
di tahun 2023 ini katanya ada sensus pertanian. Iya. Nah, sekarang kita gabung, Pak. Sebenarnya sensus pertanian itu apa, Pak? Dan ini baru pertama kali atau bagaimana dilakukan? Siap. Itu sensus itu ada 3. Oh, Ada namanya sensus pertanian setiap tahun yang berakhiran angka 3. oh seperti tahun Mulai- ini gitu ya, Pak, Ya, mulai tahun 1963. ya? Ya. Kemudian ada namanya sensus penduduk setiap tahun berakhiran dengan angka 0. Oh, Itulah terakhir iya. 2020. Akhiran 0, betul Iya. ya. Ada namanya Satu lagi, sensus Pak. ekonomi yang setiap tahun berakhiran angka 6. Salah nanti di 2026. 26. Jadi sensus pertanian 2023 itu adalah sensus pertanian yang ke-7. Oh, ini sudah 7 kali. Sudah ke-7 7 kali. Siap. Tapi semakin lama semakin mengikuti zaman. Maksudnya gimana? Itu. Kalau sekarang kita harus berbau dengan teknologi, cara apa, insight-nya segala macam itu harus menunjukkan zaman now itu nggak seperti yang lama-lama. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari sensus pertanian 2023. Barangkali demikian. Jadi dalam pelaksanaan sensus pertanian 2023 itu juga melibatkan teknologi gitu, Pak ya? Ya. Penggunaan teknologi Iya. gitu ya. Jadi dapat gambaran nih, jadi sensus pertanian ini yang ke-7 ya, Pak ya. Yang ke-7. Dan ini dilaksanakan di seluruh Indonesia. Kalau Indonesia. di Riau bagaimana, Pak? Gambaran menurut Pak Ipan kira-kira persiapan yang sudah dilakukan oleh Ya. BPS Riau gimana, Pak? Kita sudah melalui beberapa tahap. Mulai dari tahun 2021 itu sudah ada persiapan-persiapan sensus pertanian. Sampai dengan 2022 kemarin ada yang namanya ada gladi kotor di beberapa tempat, dan salah satu tempatnya adalah di Kampar ya, di Kampar di Provinsi Riau. Kemudian ada namanya gladi bersih 1, gladi bersih 2. Untuk apa sih gitu kan? Yeah. Kenapa kok harus ada itu Yeah. gitu? Karena kita akan menguji mendapatkan banyak masukan dari gladi kotor itu, apa sih sebenarnya modelnya seperti apa yang bagusnya, kemudian kalau petugasnya sekian bisa nggak tercapai, kemudian petugas itu harus seperti apa. Selesai, makanya namanya gladi kotor. Selesai itu diuji lagi, namanya gladi bersih gitu, tahapan-tahapan begitu. Di samping itu di pelaksanaan lapangan seperti itu, kita juga di daerah masing-masing juga harus bagaimana supaya stakeholder itu, apakah itu pemerintah provinsi ataupun instansi luar, memahami dan memaknai sensus pertanian yang akan di lapangan kita lakukan. Itu kita harus bawa itu. Gitu. Jadi keterlibatan dari stakeholder juga, Pak ya. Nah, sekarang gini, Pak. Kalau untuk masyarakat sendiri, Pak, keterlibatan di sensus pertanian itu kayak apa, Pak? Sungguh banyak. Kita kalau di Riau ya, ada kemarin pacu jalur ya. Oh. Event pacu jalur. Yang luar biasa. Satu pacu jalur yang ada di Kuansing ya. Itu bukan sembarang ikut di dalam loh, tuh Pak Joko. Dengan adanya pacu jalur kita mensosialisasikan ke masyarakat. Oh, sudah diinformasikan awal gitu ya, lebih awal diinformasikan. Itu di halu-halu gitu. BPS kita semua akan melaksanakan sensus pertanian 2023 gitu. Siap. Tagline gitu. Iya. Kita berharap bukan hanya di pacu jalur seperti itu. Siap. Di kondisi-kondisi lain, seperti itu. Dan insya Allah tahun ini sosialisasi yang lebih gencar lagi akan kita lakukan. Siap. Sehingga masyarakat itu merasa senang dan merasa butuh. Merasa butuh untuk kita ketahui kondisinya sekarang seperti apa. Karena kan sensus itu digunakan untuk kebijakan perencanaan pembangunan. Siap. Jadi harapan Pak Ipan masyarakat bisa memberikan informasi ke kita gitu ya. BPS gitu ya. Kita berharap sinergitas ya. Sinergitas kita bukan hanya dengan pemerintah daerah, bukan hanya dengan stakeholder perusahaan-perusahaan perkebunan, pertanian segala macam. Ini ada perusahaan juga, Pak? Iya. Jadi kita bukan hanya mendata penduduk, tapi kita juga mendata usaha-usaha
di sektor pertanian, Heeh. kemudian ada usaha pertanian lainnya, Oh. kemudian usaha yang berbadan hukum. Oh, di Riau ini kan saya pernah baca tuh kan banyak ini Pak, perusahaan-perusahaan perkebunan gitu. Iya. Nah, berarti. Iya. Siap, siap. Itu pertanian. Oh. Makanya apalagi Riau kan pertaniannya menjadi leading sektor ya. Ya. Leading sektor di apakah itu di PDRB kita ataupun dari penyerapan tenaga kerja. Satu lagi Pak, mungkin ini kan tadi disampaikan bahwa ada rumah tangga yang didata ya, Iya. kemudian perusahaan. Kira-kira datanya ini dijamin nggak Pak rahasianya Pak? Itulah BPS. Kita punya undang-undang nomor 16 tahun 1997 yang sekarang lagi kita revisi. Bahwasanya kerahasiaan data yang disampaikan oleh si stakeholder, apakah itu masyarakat ataupun perusahaan, itu akan terjamin oleh undang-undang. Jadi nggak takut kalau datanya enggak. disampaikan orang lain gitu ya? BPS juga tidak akan pernah menyampaikan data individu. Oh, Ya. Siapapun itu yang akan meminta itu. siap. Sebenarnya konsep dan regulasi yang seperti itu sebenarnya kalau bisa kita upayakan dimaknai oleh semua lapisan. Sehingga dia kan kasihkan Ya. dia kasihkan untuk, Iya Pak. oh ini Pak silakan, ini punya data kepada kami. Iya. Kan nggak akan ini, kan berguna untuk mereka ke depan juga. Iya, ya kan mungkin kan takut wah ini pesaing bisnis saya jadi tahu data saya, khawatirnya kan seperti itu Pak. Taruhan Ya? BPS. Oh siap. Taruhan Jadi BPS menjamin ya Pak ya. Menjamin kerahasiaan datanya. Terima kasih Pak Iban. Daging semua ini ya, daging semua ini hari ini nih. Terima kasih atas informasinya gitu. Setidaknya kita sudah punya gambaran bahwa tentang sensus pertanian ini tadi. Jadi semuanya sensus tadi data, yang didata siapa? Yang punya usaha pertanian, betul kan Pak ya? Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Iban pada podcast kami. Saya sampaikan sebuah kata bijak gitu ya, bahwa manusia itu secara hakikat itu bisa hidup tanpa pulsa, tanpa internet, tanpa aplikasi. Tapi manusia tidak bisa hidup tanpa makanan, dan makanan itu adalah hasil dari kegiatan pertanian gitu. Jadi betapa pentingnya pertanian. Demikian, sudah lama nggak minum jamu? Cakep. Jamu direbus sampai matang. Hari ini kita ketemu lagi di episode mendatang.